Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik hidayah beserta inayahnya. Alhamdulillah, sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat hidup, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuzakarah. Sholawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan atas junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga, sahabat, para tabi'in tabi'at, para alim ulama, sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa kali ini kita sudah memasuki bulan Syawal, yakni tepatnya tanggal 7 Syawal tahun 1444 Hijriah. Tak terasa kemarin kita memasuki bulan Ramadan. Kita berada di bulan Ramadan, menikmati suasana Ramadan, keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, keberkahan, keistimewaan, dan masih banyak lagi keutamaan lainnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Membicarakan tentang Syawal. Nah, di sini Syawal berasal dari kata syala, memiliki arti irtafa'a, yakni peningkatan atau meningkatkan. Artinya bagaimana cara kita supaya meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan hal-hal positif, tentunya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama manusia. Apapun bentuk ibadah yang pernah kita kerjakan selama bulan Ramadan, kita ketahui bahwa di bulan Ramadan kita berpuasa, kita sholat berjamaah, sholat tarawih, tadarusan, sholawatan, zakat, sedekah. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini ibadah yang kita kerjakan semakin meningkat. Sholat kita misalkan, mudah-mudahan kita selalu berjamaah, selalu sholat tepat waktu, karena memang afdhalul a'mal, sebaik-baik perbuatan as-sholatu fi awwali awqatiha, yakni sebaik-baik
amal atau sebaik-baik perbuatan adalah sholat di awal waktu. Mudah-mudahan sholat kita di awal waktu kita tingkatkan selama bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian mungkin puasa Senin Kamis atau puasa Syawal itu mudah-mudahan kita laksanakan dan kita tingkatkan. Intinya segala amal ibadah perbuatan kita baik hablum minallah yang berkaitan dengan Allah, berhubungan dengan Allah kita tingkatkan. Terlebih hablum minannas, hubungan kita sesama manusia, silaturahim kita, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, sedekah, santunan baik kepada fakir miskin, kepada anak yatim, mudah-mudahan kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Tentunya mudah-mudahan amal ibadah sedikit akan tapi tetap kita kerjakan, istiqomah, rutinitas. Mungkin semua ibadah tidak serta-merta kita kerjakan semuanya, akan tapi kita memilih ibadah terbaik, satu amalan, akan tapi kita istiqomah, kita rutinitas mengerjakannya sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, habl a'mali ilallah adwamuha wa in qala, rahul Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik perbuatan, kata baginda Nabi Muhammad adalah sebaik-baik perbuatan ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, yang rutinitas, yang istiqomah, wa in qala, meskipun amalan atau ibadah itu sedikit. Nah, mudah-mudahan amal ibadah meskipun sedikit akan tetapi kita istiqomah, kita rutinitas kerjakan, karena memang apapun yang kita kerjakan kalau istiqomah itu lebih besar, itu lebih utama, kata Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang bacakan tadi. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salah satu imam Zainal Abidin atau Ali Zainal Abidin bin Husain pernah berkata dalam sebuah kitab tentang amal ibadah, baik itu yang dicintai, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, innallaha habba thalathan fi thalathin. Lagi sekali, innallaha habba'a thalathan fi thalathin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, habba'a ridahu fi ta'atihi. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam amal ketaatan, di dalam amal kebaikan. Nah, jadi jangan kita meremehkan, jangan kita menyepelekan amalan ibadah sekecil apapun. Tentunya bisa jadi amalan ibadah yang kita remehkan, amalan ibadah yang kita sepelekan meskipun sedikit, itu tempat turunnya ridha Allah, itu tempat datangnya ridha Allah. Diceritakan Imam Ghazali Hujatul Islam, beliau di dalam mimpi beliau ternyata beliau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena beliau kealiman beliau, bukan karena beliau banyak mengarang kitab, bukan karena ibadah-ibadah unggulan beliau, akan tetapi beliau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah diceritakan beliau ketika menulis kitab ada lalat hinggap
di wadah atau tempat beliau menaruh tinta, sehingga beliau membiarkan lalat tersebut minum sampai kenyang, sampai terbang. Beliau tidak tidak memaksanya pergi, beliau membiarkan lalat tersebut kenyang, sehingga Allah waktu itu ridho terhadap perbuatan beliau, sehingga di dalam mimpi tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan Imam Ghazali ke dalam surganya karena amalan yang memang mungkin kita anggap sepele atau kita anggap remeh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan murkanya di dalam orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan, jangan sekali-kali kita menyepelekan kemaksiatan atau sedikit hal-hal tercela. Bisa jadi ketika kita berbuat kemaksiatan, bisa jadi itu tempat datangnya murka Allah, sehingga dengan murkanya Allah, dengan marahnya Allah, bisa jadi itu yang akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan ada seorang perempuan, tentu perempuan ini di dalam rumahnya ada seekor kucing. Seekor kucing ini mungkin mengganggu beliau, mengganggu perempuan ini memakan makanan kesukaannya, sehingga perempuan yang ahli ibadah ini mengurung seekor kucing tersebut, sehingga sampai larut malam perempuan ini lupa melepas ekor kucing ini, sehingga kucing tersebut mati. Dengan sebab itu perempuan ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Waktu itu turun murka Allah. Jadi lagi sekali jangan kita menyepelekan, jangan kita meremehkan kemaksiatan sekecil apapun, terlebih kemaksiatan atau kemungkaran atau keburukan yang besar. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan wa khabba wilayatahu fi khalqi. Allah menyembunyikan walinya, Allah menyembunyikan walinya di dalam makhluknya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meremehkan hamba Allah, jangan sekali-kali kita meremehkan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, saudara kita semuslim, tetangga kita. Bisa jadi orang yang kita remehkan, bisa jadi orang yang kita sepelekan, bisa jadi orang yang sering kita sebut, orang kita rendahkan, itu adalah waliullah, itu adalah kekasihullah. Lagi sekali jangan kita menyepelekan atau meremehkan seorang, bisa jadi orang tersebut adalah wali Allah. Nah, itulah tiga perkara yang Allah sembunyikan di dalam tiga perkara. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada tiga perkara ini, sehingga mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik diberikan keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan mudah-mudahan kembali kepada bulan Syawal ini, mudah-mudahan amal ibadah kita, amal kebaikan kita semakin meningkat. Tentunya sholat kita, ibadah-ibadah lainnya mudah-mudahan semakin meningkat, sehingga harapan kita adalah mudah-mudahan keberkahan selalu ada pada diri kita, sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, hanya ini yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.